Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan pagi ini. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, saya sangat senang dapat menyampaikan presentasi berupa video di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Guntur Pramudyo dengan NIM 20811334146, Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Gunung Kidul. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman mengenai penerapan sistem manajemen K3 di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia. Di akhir presentasi ini, nantinya Bapak dan teman-teman dapat memahami tentang penerapan sistem manajemen K3 di PT Senturi Tekstil Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Senturi Tekstil Industri. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk dari perencanaan sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh PT Sentek Industri, mengacu pada peraturan pemerintah tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh PT Sentek Industri. Nah, semua jenis peraturan sistem manajemen K3 di PT Sentek Industri wajib disosialisasikan kepada karyawan seperti penggunaan alat pelindung diri, mentaati rambu-rambu K3 dan dilarang merokok di area pabrik. Nah, peraturan SMK 3 di PT Sentek Industri haruslah diimplementasikan kepada karyawan karena untuk menjamin karyawan agar mencapai keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, untuk melindungi karyawan dari dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Senturi Tekstil Industri. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk dari perencanaan sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh PT Sentek Industri, mengacu pada peraturan pemerintah tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh PT Sentek Industri. Nah, semua jenis peraturan sistem manajemen K3 di PT Sentek Industri wajib disosialisasikan kepada karyawan seperti penggunaan alat pelindung diri, mentaati rambu-rambu K3 dan dilarang merokok di area pabrik. Nah, peraturan SMK 3 di PT Sentek Industri haruslah diimplementasikan kepada karyawan karena untuk menjamin karyawan agar mencapai keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, untuk melindungi karyawan dari dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya tentang teknologi dan alat-alat kesehatan dan kecelakaan kerja di PT Senturi Tekstil Industri. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan ataupun fase kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga fase penerapan dan evaluasi pelaksanaan. Fase perencanaan atau kebijakan dilaksanakan dengan 3 aspek, yaitu regulasi, prosedur operasional baku, dan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan serta perlengkapan kerja. Fase implementasi meliputi aspek sosialisasi, dimensiasi, informasi, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta adanya komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal dilakukan antara karyawan, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan dengan pihak-pihak luar yang memahami konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek terakhir adalah pengukuran atau penilaian dan peningkatan yang harus dilakukan oleh PT Senturi Tekstil Industri dengan cara membuat program penjagaan keselamatan manusia berubah menjadi sekedar alat produksi sebagaimana dengan mesin dan alat kerja lainnya yang dengan mudah diganti dengan yang baru. Selain itu, penerapan teknologi canggih seperti penggunaan mesin-mesin, bahan-bahan, dan peralatan-peralatan baru yang rumit serta kompleks dalam meningkatkan produktivitas kerja secara teknis saat ini sangat diperlukan. Namun, penggunaan teknologi tersebut seringkali tidak diiringi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai, terutama dari segi kualitas. Selain itu, perusahaan atau organisasi juga harus mempersiap peraturan atau prosedur teknis yang dapat mendukung terwujudnya penggunaan teknologi serta aman dan tepat guna.
Selanjutnya, tipe-tipe kecelakaan kerja yang ada di PT Senturi Tekstil Industri. Masalah kecelakaan dan kesehatan kerja berdampak ekonomi yang signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Selain dapat menimbulkan korban jiwa, biaya-biayanya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat juga biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan kerja, yaitu kerugian waktu kerja atau pemberhentian sementara, terganggunya kelancaran pekerjaan, pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan atau organisasi. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pekerja, tetapi juga bagi perusahaan atau organisasi karena dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Tipe kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT Sentek cenderung tipe kecelakaan kerja ringan, seperti pegawai terpapar polusi udara sehingga menyebabkan batuk-batuk ataupun mata kelipan dan sebagainya. Dalam hal ini, tipe kecelakaan kerja sedang dan berat juga masih tetap di PT Senturi Tekstil tetapi tidak terlalu sering terjadi. PT Butik selalu mengupayakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja. Walaupun PT Sentek sudah mengupayakan hal tersebut, tetapi saja kecelakaan tersebut masih saja sering terjadi. Dampak kerugian dan penanggulangan kerja di PT Senturi Tekstil Industri. Masalah kesehatan kerja berdampak ekonomi yang signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Selain dapat menimbulkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya yang pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi dan perubahan fasilitas kerja. Terdapat juga biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan kerja, yaitu kerugian waktu kerja, tanggung jawab pekerja, pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan atau organisasi penerapannya. Keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak hanya memberikan kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan atau organisasi karena dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Di sisi lain, selain tujuan dan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga terdapat manfaat dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi industri. Perusahaan tidak dirugikan dalam kegiatan produksi atas hilangnya sebagian waktu, kerugian material, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Secara moral, para karyawan merasa aman dan nyaman bekerja sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Selain itu, manfaat lain yang sama dengan itu yaitu kesan masyarakat terhadap perusahaan semakin lebih baik. Terciptanya hubungan yang harmonis antara karyawan dengan perusahaan, komitmen karyawan terhadap perusahaan semakin tinggi. Risiko bahaya fisik dan psikologis di PT Senturi Tekstil Industri. Penyebab resiko hanya bahaya fisik dan psikologis yang sering menimpa karyawan di PT Sentek adalah faktor kelelahan karyawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelelahan adalah faktor utama terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Cameron 1973 yang dikutip oleh Rahmawati pada 1998, kelelahan kerja merupakan kriteria yang kompleks yang tidak hanya menyangkut kelelahan psikologis dan psikologis, tapi dominan hubungan dengan penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi, dan penurunan produktivitas kerja. Tentunya kelelahan para karyawan ini akan menyebabkan kecelakaan kerja. Tak hanya itu saja, kecelakaan kerja akan berdampak juga pada psikologis karyawannya. Bahaya psikologis yang kemungkinan diterima karyawan di PT Sentek biasanya berupa trauma berkepanjangan akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya, penyakit akibat kerja di PT Sentek Indonesia. Penyakit akibat kerja pada PT ITP pada umumnya belum terdapat penyakit
akibat kerja yang sangat sering. Rata-rata penyakit akibat kerja yang diterima oleh karyawan PT ITP hanya diakibatkan dari kecelakaan ringan saja dan tidak menyebabkan penyakit akibat kerja yang serius. Dari beberapa penjelasan di atas, kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia adalah kecelakaan kerja yang ringan seperti karyawan terpleset, mata kelilipan, serta demam dan masuk angin. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyakit akibat dari PT Centek dikatakan tergolong ringan sampai sedang. Selanjutnya penolongan pertama. Setelah kita membahas tentang penyakit tadi, kita bahas tentang penolongan pertama pada keselamatan kerja di PT Centek Indonesia. Nah, dalam upaya melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di PT Centek sendiri, melakukan kebijakan perusahaan di bidang K3LH meliputi: yang pertama, senantiasa menjalankan perusahaan untuk selalu mematuhi undang-undang, peraturan yang berlaku dan standar relevan. Yang kedua, senantiasa menjalankan perusahaan dengan melaksanakan pengadilan resiko untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang sehat dan selamat. Yang ketiga, senantiasa berusaha untuk menghemat sumber daya alam, mengutamakan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja, serta mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan, terutama emisi debu melalui kegiatan perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, senantiasa meningkatkan program untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Aplikasi K3 Perkantoran dan IT di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia. Pengaplikasian K3 yang dilakukan oleh PT Centek adalah dengan melakukan kegiatan Joint Safety Inspection atau JSI, yang mana kegiatan ini merupakan pemantauan dan pengawasan areal kerja yang dilaksanakan oleh gabungan antara Safety, Security, dan Health Departemen yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi sumber, kondisi, dan tindakan berbahaya. JSI dilaksanakan agar setiap potensi bahaya serta aspek lingkungan yang resiko menimbulkan kecelakaan kerja dapat dikendalikan. Kegiatan JSI ini dilakukan 3 kali dalam setahun di PT Centek sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Tujuan JSI adalah untuk mencegah dan mengurangi kasus kecelakaan kerja melalui pendekatan kerjasama tim adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemeriksaan dan pemantauan kondisi dan tindakan berbahaya disertai dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, menganalisis besarnya potensi bahaya kecelakaan dan rekomendasi perbaikan, serta rekomendasi perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, membuat laporan JSI yang dapat digunakan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi pejabat dan seluruh karyawan di unit kerja atau divisi pabrik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, sistem manajemen K3 yang ada di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja di PT Centek, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan utama ada 5 orang staf yang bekerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian menyebabkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan ataupun fase kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, juga fase penerapan dan evaluasi pelaksanaan. Fase perencanaan atau kebijakan dilaksanakan dengan 3 aspek, yaitu regulasi, prosedur operasional baku, dan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan serta perlengkapan kerja. Fase implementasi meliputi aspek sosialisasi, diseminasi informasi kesehatan dan keselamatan kerja, serta adanya komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal dilakukan antara karyawan, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan dengan pihak keluar yang memahami konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek terkait adalah pengukuran, penilaian, peningkatan, dan harus dilakukan oleh PT Senturi Tekstil Industri Indonesia dengan cara membuat program penjagaan keselamatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan telah memberikan waktu kepada saya.
Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya tadi berdasarkan hasil presentasi yang saya lakukan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia sudah baik sehingga tercapainya zero accident 4 tahun belakangan ini sebagai penunjang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, yaitu terdapatnya program yang dilaksanakan oleh terciptanya zero accident seperti P2K3 atau Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta kedisiplinan dalam penggunaan ADP. Yang kedua, prosedur PT Senturi Tekstil Industri Indonesia mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah tercantum pada standar SOP K3 yang selalu diperbarui jika terjadinya perubahan kerja di PT Centek Industri. Yang ketiga, masalah yang masih sering terjadi yaitu kelalaian karyawan yang terkadang masih melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Safety and Environment Community PT Senturi Tekstil Industri Indonesia. Yang selanjutnya, solusi dari masalah tersebut adalah peningkatan pengawasan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, karena dalam kasus ini masih ada beberapa karyawan yang melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut basic safety training untuk karyawan yang terlibat dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia berjalan dengan baik. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari presentasi saya. Nah, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi saya hari ini mengenai sistem manajemen K3 di PT Senturi Tekstil Industri Indonesia bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.